kita berjumpa lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Siap sayangi dan mengejar ketertinggalan, Indonesia siapkan ini. Tapi ya beberapa tahun ini memang Indonesia semakin ini gitu kan, dia punya perkembangannya, pembangunannya, dan persaingan yang diberikan oleh Indonesia juga semakin besar gitu ya, semakin tinggi gitu. Indonesia makin laju lagi gitu kan untuk bersaing gitu dengan negara-negara lain. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Majapahit besar karena memperhatikan laut, samudra. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudra kita, tidak memunggungi laut. Sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air, di pelabuhan, karena kita adalah negara kepulauan. Di seluruh tanah air, dengan laut, pemerataan ekonomi akan tercapai. Laut akan menjadi sumber kejayaan dan sumber kemajuan Indonesia abad. Nah, ini Presiden Joko Widodo ya, tak henti-hentinya untuk negara ini yang semakin berdaulat. Dan kali ini mesti belajar dari Singapura, negara tetangga kita dengan luasannya daratan hampir sampai dengan luas Jakarta. Ini mampu menjadi tempat persinggahan kapal-kapal besar asing. Nah, kenapa demikian? Singapura ini diuntungkan oleh letak geografis mereka yang berada di Selat Malaka. Nah, di sana juga terdapat jalur perlintasan kapal-kapal besar. Terus kemudian kapal-kapal dari Pasifik seperti Asia Timur dan Amerika menuju Asia Barat atau Hindia pasti melewati Singapura, karena mau tidak mau ini kapal-kapal tersebut butuh tempat transit, entah mengisi persediaan logistik atau sekedar istirahat. Singapura pun melesat perekonomiannya. Nah, ini lantas bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia ini tidak kalah strategis sebenarnya dengan Singapura ya. Kedalaman kapal jadi salah satu alasan klasik banyak pelabuhan di Indonesia belum bisa disinggahi oleh kapal-kapal raksasa. Nah, bandingkan dengan pelabuhan Singapura dengan kedalaman di atas 16 meter sehingga bisa menampung kapal bermuatan hingga 18.000 TEU. Dan rata-rata pelabuhan besar di Indonesia ini memiliki kedalaman 11 meter ke bawah sehingga maksimum kapal kargo yang masuk maksimum bermuatan 2.600 TEU. Sementara dermaga Tanjung Priok yang disandari kapal raksasa sudah memiliki kedalaman 14 meter sehingga dwelling time Indonesia lebih lama ya dibanding dengan negara Singapura. Misalnya ini Singapura bisa sehari selesai, di Indonesia bisa 6 sampai 7 hari. Dan melihat itu ya, Presiden Joko Widodo pun meminta membuat pelabuhan baru dengan pengembangan pelabuhan yang sudah ada. Pelabuhan Batu Ampar di Batam misalnya, karena letaknya sangat strategis ya, maka dari itu pelabuhan ini dikembangkan lagi untuk menyaingi negara tetangga yaitu Singapura. Dan infrastruktur yang akan dibangun oleh container yard, gedung kantor dan juga guard terminal dan fasilitas pendukung lainnya. Dan adapun nilai investasi dalam kerjasama ini sebesar 680 miliar rupiah. Ini pengembangan pelabuhan Batu Ampar ini ditargetkan meningkatkan produktivitas bongkar muat mencapai 24 box per jam, dan kapasitas pelabuhan meningkat dari 630.000 TEU ini per tahun menjadi 1,2 juta TEU per tahunnya juga, serta tingkat kedalamannya pun akan ditingkatkan menjadi 12 meter sehingga Batam bisa segera menjadi hubungan logistik. Untuk pelabuhan barunya ada pelabuhan Kijing dan pelabuhan Patimban yang akan bersaing dengan Singapura. Nah, pelabuhan ini juga memiliki dermaga dengan panjang 5 km dengan kedalaman pelabuhan sekitar 15 meter. Sebagai salah satu pelabuhan hubungan, nantinya terminal Kijing akan menjadi gerbang utama ekspor atau impor ya barang dari ke Kalimantan maksudnya. Lokasi pelabuhan berada di Selat Kalimata yang menjadi penghubung Sumatera dan Kalimantan. Ini posisi Kijing juga berdekatan dengan Singapura ya, Selat Malaka dan Laut China Selatan, dan poros Laut China Selatan ini juga bisa jadi pusat smelter, aspal, distribusi CPO, transshipment dan bahan bakar. Dan ini dengan nilai investasi sekitar 2,9 triliun rupiah, kehadiran pelabuhan ini juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia dan juga antar negara lainnya. Pelabuhan ini memiliki kapasitas 5.000 TEU dan 8 juta non peti kemas. Ini sangat besar sekali ya, dan merupakan pelabuhan terbesar yang ada di Kalimantan. Ini selanjutnya ada pelabuhan Patimban, adalah sebuah pelabuhan yang ada di Patimban ya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban sendiri direncanakan akan dibangun dengan kapasitas 2,74 juta TEU di atas lahan sebesar 300 hektar.
Kedua pelabuhan baru ini mempunyai target kedalaman 16 meter sehingga sampai dengan kedalaman pelabuhan Singapura. Dah, kita doakan semua ini dapat berjalan dengan baik ya. Tapi jangan lupa semoga punglinya juga diberantas. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini ya. Jadi itu dia ya, Indonesia juga semakin kuat untuk memberikan persaingan ini dengan negara-negara lain gitu. Jadi berbagai pembangunannya dipersiapkan, termasuklah pelabuhan yang memang Indonesia juga ada potensinya gitu ya, lokasinya juga yang strategik gitu. Inilah nih yang dipersiapkan oleh Indonesia, memberikan persaingan lagi gitu ya dengan negara-negara lain ini. Wah, so terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.